Para saudara dan saudari, bacaan Injil hari ini, Minggu 19 Juli 2020, diambil dari Injil Matius, pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari, sebagai manusia lemah dan berdosa, kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Kita juga selalu diberikan kesempatan untuk berdamai kembali dengannya. Roh Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Bahkan roh itu bekerja dalam kelemahan dan juga kerapuan kita manusia. Misalnya, kita dipulihkan, kita disembuhkan, dan bahkan kita diangkat kembali menjadi manusia yang dengan sungguh-sungguh memberikan diri dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan menemukan, bahkan kita betul-betul merasakan kehadiran Allah yang sungguh nyata dalam seluruh peristiwa hidup kita sehari-hari. Dalam bacaan pertama pada hari ini, dalam kitab kebijaksanaan, karena begitu cintanya Allah kepada kita manusia, Allah memberikan kesempatan kepada kita manusia sebagai manusia berdosa untuk bertobat. Tindakan Allah itu hadir sebenarnya untuk memelihara hidup kita manusia. Seperti dalam bacaan pertama, bahwa Allah itu digambarkan sebagai penguasa yang kuat, namun Dia selalu mengadili kita dengan belas kasihan dan juga murah hati. Begitu cintanya Dia akan kita manusia, Ia selalu memberikan harapan hidup baru yang baik, seperti dalam sabdanya, "Apabila mereka berdosa, Kuberikan kesempatan untuk bertobat." Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh baik dan suka mengampuni. Tuhan itu selalu peduli atas hidup kita dan selalu berseru kepadanya. Ia selalu melakukan keajaiban-keajaiban atas hidup kita. Bahkan Ia pengasih dan penyayang, sabar, dan berlimpah kasih setianya. Para saudara dan saudari, Roh Allah yang mengantar kita untuk mengerti akan rencananya. Roh itu yang membantu kita dalam kelemahan kita, agar kita tahu bagaimana hendaknya kita berdoa dan bertobat. Ketika kita berdoa, Ia hadir, menyelami hati nurani kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, bahkan keluhan-keluhan yang terucapkan dari dalam diri kita. Dalam bacaan Injil hari ini, melalui perumpamaannya, Yesus mengajarkan kepada setiap kita suatu kebijaksanaan dalam hidup, bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang baik yang ditaburkan, tetapi datanglah musuh yang menaburkan rumput di antara benih gandum, sehingga keduanya tumbuh bersama. Keduanya akan dibiarkan hidup dan akan dipisahkan pada waktunya. Para saudara dan saudari, hidup kita selalu ada dalam ujian,
terkadang diberi kemudahan, tetapi juga aneka rintangan dan berbagai kesulitan dalam hidup yang tidak sengaja kita taburkan ada di dalam diri kita. Tetapi tantangan itu sekaligus menguji kita untuk menemukan kekuatan dalam hidup. Maka dalam perjalanan hidup ini, Allah pertama-tama tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dan menghadapi setiap rintangan itu, tetapi Dia memampukan kita melaluinya, karena Allah itu peduli, penyayang, dan penuh kasih setia-Nya. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam kelemahan dan kerapuhan kita, tetapi juga setiap tantangan yang kita alami dalam hidup. Dan pada waktunya, Tuhan pasti akan datang menyelamatkan kita, menyelami hati nurani kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.